Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendaftar SNMPTN tahun 2022 di portal snmptn.ltmpt.ac.id. Jadi langsung saja kita buka portalnya, namanya snmptn.ltmpt.ac.id. Jadi ini berbeda dengan portal LTMPT yang ini, karena di portal LTMPT ini teman-teman mengisi validasi data siswa maupun data sekolah dan melakukan finalisasi serta upload foto dan lain-lain. Namun di portal ini yang di snmptn.ltmpt.ac.id, teman-teman di sini memilih program studi atau memilih kampus yang teman-teman minati untuk mengikuti seleksi SNMPTN ini. Di sini juga teman-teman bisa mengupload portofolio bagi teman-teman yang memilih program studi olahraga. Dan teman-teman juga dapat mengupload prestasi maksimal itu 3 prestasi jika ada di dalam portal ini. Jadi di sini agak sedikit berbeda tampilannya. Yang sama itu hanya untuk login Chrome-nya aja. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman langsung login saja, masukkan email yang terdaftar di LTMPT dan password, lalu klik sign in. Oke, kalau sudah, teman-teman dapat cek langsung data diri teman-teman seperti biodata, NISN, NPSN, program studi saat sekolah, serta alamat dan penghasilan orang tua. Jadi kalau ini ada kesalahan dalam penulisan data, teman-teman tidak dapat memperbaikinya lagi. Kenapa? Karena sudah melakukan finalisasi melalui akun portal LTMPT. Jadi ketika sudah finalisasi, kita tidak akan dapat mengupload apapun lagi. Kita tidak dapat mengedit apapun tentang data diri kita lagi karena sudah final. Nah, di sini kita hanya dapat memilih program studi, mengisi portofolio jika program studi yang teman pilih itu olahraga, dan mengisi prestasi jika ada, melakukan finalisasi pada akun pendaftaran SNMPTN ini, dan mendownload bukti pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Oke, di sini langsung saja saya pilih program studi ya. Klik menu pilihan di pojok kiri. Lalu di sini kita pilih program studinya. Di sini kita dapat memilih 2 program studi dalam pilihan 1 dan pilihan 2. Kita dapat memilih 2 kampus, mau di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Dan kita dapat memilih 1 kampus dengan 2 program studi. Jadi teman-teman tinggal pilih sesuai dengan program studi ataupun kampus yang teman-teman minati. Jadi di sini saya mau pilih misalkan Unimed ya, karena di sini provinsi saya Sumatera Utara, jadi saya mau pilih Unimed di pilihan pertama, yakni Universitas Negeri Medan. Tinggal diklik, tunggu sesaat. Nah, maka akan tampil program studi yang dapat kita pilih. Ya, di sini karena Unimed saya buat pilihan 1, jadi saya pilih program studinya. Misalkan saya mau pilih bisnis digital. Saya hubungkan dengan program studi saya masih sekolah dulu, jadi biar sama. Atau teman-teman mau pilih program studi lain seperti PKN, perkantoran, akuntansi, kesehatan, ini PG PAUD, bebas ya. Jadi teman-teman tinggal pilih sesuai dengan minat teman-teman. Jadi namun dipastikan harus memilih program studi yang sesuai dengan program studi saat kita masih sekolah dulu. Mau itu kita misalkan jenjang SMK maupun SMA, jadi kan itu ada program studinya ataupun jurusannya. Misalkan ini program studi yang masih sekolahnya ialah bisnis dari pemasaran, jadi disesuaikan. Saya pilih bisnis digitalnya untuk pilihan 1. Lalu untuk pilihan kedua, kita dapat memilih 2 program studi dalam 1 kampus, misalkan yang 1 bisnis digital, lalu yang kedua akuntansi, atau kita dapat memilih program studi yang kedua di luar kampus ataupun di kampus lain. Misalkan saya mau pilih Universitas Sumatera Utara ataupun USU. Misalkan ini. Ya, ini ya. Saya pilih untuk pilihan program studi kedua. Oke, untuk pilihan kedua saya mau pilih misalkan di sini ilmu administrasi dan niaga bisnis ya. Atau kita boleh scroll ke bawah, kita lihat sesuai program studi yang tersedia untuk kita. Jadi di sini program studinya memang yang harus sesuai dengan jurusan kita saat sekolah ya. Jadi nggak bisa kita pilih lintas minat. Jadi kita dapat langsung memilih program studi yang berhubungan dengan program studi yang kita ikuti saat sekolah dulu.
Jadi di sini saya coba pilih yang pilihan kedua itu di ilmu administrasi, niaga, dan bisnis. Untuk pilihan kedua. Lalu untuk memastikannya pilihan kita sudah sesuai, kita dapat mengklik pilihan Anda. Nah, di sini akan tertera pilihan 1 bisnis digital Unimed, pilihan 2 ialah ilmu administrasi niaga atau bisnis di USU ya, Universitas Sumatera Utara. Kalau teman-teman tidak yakin ataupun ingin memilih kampus di luar provinsi, bisa. Namun syaratnya pilihan 1 harus di dalam provinsi. Ya, misalkan ini saya provinsi Sumatera Utara. Pilihan 1 saya pilih di Unimed. Dan pilihan kedua saya mau coba di Sriwijaya misalkan. Ya, saya pilih di Sumatera Selatan. Nah, bisa. Hanya saja dia harus pilihan pertama harus di dalam provinsi dan pilihan kedua harus di luar provinsi. Atau dua-duanya bisa di dalam provinsi. Dua-duanya tidak boleh di luar provinsi. Salah satunya harus di dalam provinsi. Jadi gini ya teman-teman, jadi tinggal dipilih sesuai dengan minat teman-teman atau di mana kampus yang memang teman-teman inginkan untuk kuliah nantinya. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau sudah dipilih, teman-teman dapat langsung simpan semua pilihan, ya. Simpan semua pilihan. Kalau sudah, teman-teman dapat mengisi portofolio. Nah, ini untuk teman-teman yang memilih program studi olahraga. Jadi yang tidak memilih program studi olahraga tidak diwajibkan atau tidak diperkenankan untuk mengisi portofolio. Maka dari itu tampilannya bakal seperti ini. Tidak perlu portofolio. Namun kalau olahraga itu wajib mengisi portofolio. Kalau tampilannya seperti ini, teman-teman langsung tinggal klik isi prestasi. Nah, seperti ini. Ini prestasinya jika ada ya teman-teman. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Maksimal upload foto ataupun isi prestasi itu ialah 3 prestasi. Misalkan teman-teman ada memiliki 5 prestasi, tinggal pilih saja di antara 5 itu yang paling baik prestasinya, lalu diupload di sini. Yang pertama teman-teman wajib mengupload bukti prestasinya seperti sertifikat ataupun piagam. Klik host file untuk mengupload. Lalu diisi deskripsinya, misalkan juara 1. Lalu di sini bidang prestasinya apa? Misalkan olahraga ataupun seni musik ya. Lalu tingkat prestasinya dipilih, misalkan tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten. Lalu individual kelompoknya tinggal dipilih, individu atau sendiri, atau kelompok atau grup ya, tinggal dipilih saja. Lalu di sini untuk unduh bukti prestasinya kalau kita sudah mengupload buktinya ya. Kalau sudah diupload kita dapat langsung melihat hasil uploadan prestasi kita di sini. Lalu untuk yang kedua sama, tinggal dipilih saja, tinggal diisi sesuaikan dengan prestasi teman-teman. Jika ada ya, jika nggak ada nggak apa-apa, usah diisi. Kalau sudah semua, teman-teman bisa ke tahap akhir yaitu finalisasi. Nah, di tahap finalisasi ini teman-teman bisa cek dulu kebenaran isian data yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman kurang yakin dengan isi yang teman-teman lakukan, teman-teman dapat memperbaikinya sebelum melakukan finalisasi. Karena setelah difinalisasi, teman-teman tidak akan dapat mengedit kembali data yang sudah teman-teman isi. Jadi, pastikan teman-teman harus sudah memilih kampus yang teman-teman minati dalam proses seleksi ini. Kalau sudah fix, sudah mantap, sudah koordinasi ke orang tua, sudah disetujui, teman-teman dapat langsung melakukan finalisasi dengan cara klik saya setuju untuk finalisasi. Kalau sudah diklik finalisasi, teman-teman dapat mengupload kartu registrasi ataupun kartu bukti pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.